Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Speed. Nah, di depan saya ini ada motor Yamaha New Aerox Connected ya. Jadi sebelumnya saya sudah pernah sempat upload videonya tentang motor ini yang tidak bisa starter, dan ternyata setelah dicek bagian kabel-kabel di jalur utamanya ini ada yang terbakar ya. Jadi penyebab terbakarnya karena kabel ini panas dan juga terbakar kabelnya. Kemudian itu sudah kita perbaiki dan sudah saya tes juga ya, di video sebelumnya itu sudah menyala. Nah, sekarang kelanjutannya di sini kabel yang awalnya ini gabung dengan jalur utamanya di sini ya. Nah, sini sudah kita pisah dan di sini juga sudah saya ganti ya. Sebelumnya di video sebelumnya itu sambungannya sudah jelek. Kalau aslinya kan ini pakai soket ya, tapi dibikin jadi langsung menggunakan sambungan. Nah, di sini bahannya saya menggunakan ini ya. Jadi joint screw ini bahannya dari dari tembaga ya, kuningan tembaga. Jadi ini lebih bagus untuk sambungan. Ini nanti akan saya tunjukkan untuk bahan-bahan yang saya gunakan di sini. Jadi video kali ini saya hanya fokus untuk tutorial cara menyambung jalur kabelnya ini, yang kabel besar ini menggunakan soket ini ya. Jadi saya akan tutorialkan cara sambungan yang kuat dan awet ya, lebih tahan. Sebelumnya soketnya ini juga sudah pernah diganti, tapi di sini sudah mulai gosong ya. Untuk satu sebelah ujungnya ini sudah gosong, jadi diputuskan diganti. Dan ini yang membawanya juga pemilik motornya sendiri ya. Kalau saya waktu itu disarankan membeli kabel set yang ada yang jual yang memang sudah panjang, jadi kita tinggal menyambung di spoolnya aja ya, jadi tidak ada sambungan seperti ini. Tapi mungkin karena dana kurang dan juga dia sudah menyediakan stok soket ini beli banyak ya, jadi kita pakai aja yang ini. Nah, untuk bahan-bahannya di sini saya perkenalkan dulu. Yang pertama soketnya sendiri seperti ini, kemudian joint screw. Nah, joint screw-nya ini ukurannya macam-macam ya. Ini mulai dari yang ukuran 1 mili, 0,5 mili sampai 8 mili ya, sampai 8 mili, ukuran 10 mili lah. Jadi nanti kita sesuaikan sesuai dengan besar dari isi tembaganya ini ya. Jadi kita sesuaikan. Kemudian untuk alat crimpingnya, nah saya menggunakan alat crimping ini, menggunakan tang juga boleh, tapi bagusnya menggunakan crimping ini ya. Jadi hasilnya itu lebih kuat dan juga lebih rapi ya. Kemudian ada juga di sini pembungkus kabel. Nah, di sini saya gunakan ukuran yang 5 mili dan juga 6 mili ya. Jadi nanti kita bakar dulu menggunakan selongsong yang 5 mili, kemudian dilapis dengan yang ukuran 6 mili yang lebih besar. Selanjutnya juga bahan-bahan yang lain di sini saya siapkan untuk pengupas kabel, pisau, gunting, intinya yang lainnya untuk pelengkapnya. Kemudian ini juga ada selongsong PVC ya. Nah, nanti untuk pembungkus si kabel ini. Jadi setelah nanti tersambung, kita bungkus dengan PVC ini yang tahan panas ya. Kita bungkus dengan ini, nanti dibantu juga, ditambah juga dengan solasi ya, biar lebih kuat lagi. Oke, jadi di sini ini mau saya sambung dulu. Kita kupas dulu untuk bagian kabel-kabelnya ini. Oke. Nah, untuk selanjutnya ini kita potong ya. Jadi potongnya itu jangan dibikin sejajar. Kalau bisa kita bikin zigzag seperti ini ya. Jadi tujuannya agar nanti tidak terlalu menebal, karena sambungan dari kabel itu pasti tebal ya. Di sebelum ini disambung,
kita masukkan dulu untuk PVC nya ke dalam. Jadi saya gunakan dulu yang ini ukuran 18 mili 16 mili. Nah ini ukurannya 16 mili. Kemudian ada juga yang 14 mili ya. Ini 14 mili mana ukurannya. Nah ini sambungannya ya. Nah ini 14 mili. Jadi kita gunakan dua ukuran. Tujuannya pertama yang 16 mili ini. Jadi kan di sini tebal ya untuk sambungannya. Kalau kita pakai yang 14 mili itu tidak muat. Jadi kita gunakan yang 16 mili ini dulu. Nah, ini dimasukkan. Nah, jadinya seperti ini ya. Sampai ke nah, jadi seperti ini. Tuh yang 16 mili kemudian disambung dengan yang ukuran 14 mili ini ya. Ini saya sambung dengan yang 14 mili. Nah, jadi seperti ini. Nanti ini tinggal disolasi sambungannya, dirapikan. Nah, selanjutnya kita siapkan ini yang 16 mili lagi, satu lagi ya. Jadi nanti kan tersambung ke sini ya. Nah, jadi kita potong aja sesuai panjangnya ini berapa. Nah, kira-kira segini kita potong. Nah, nanti ini dimasukkan dulu ke dalam ya. Iya. Nah, untuk sambungan ini sambungan dari selongsong yang 16 mili dan 14 mili. Jadi di bagian sambungan ini kita solasi dulu ya. Solasi sampai ke samping mana? Nggak cek sampai. Nggak sampai kemari. Nah, kau sampai ke bawah mari ya. Turun bawah lagi. Nah, itu lagi. Nah, ini sudah disolasi, kemudian isolasi bakar ukuran yang 16 mili juga. Dorong guys. Dorong guys. Nah, oke, sampai di bagian solasinya. Jadi tujuannya agar nanti si solasi yang di dalamnya itu kalau kena panas jadi tidak ngelepas ya. Kalau langsung kita kasih solasi bakar, nah biasanya ini kalau kita tarik ya masih bisa lepas ya. Makanya saya kasih dulu solasi agar kuat untuk sambungan si selongsong PVC nya. Kemudian baru kita kasih solasi bakar untuk menutupi ujung dari solasi ini ya. Jadi agar tidak lepas nanti kalau ketika panas. Oke, sekarang tinggal dibakar. Oke, lah. Nah, jadi seperti itu ya untuk bagian menyambung area selongsong PVC-nya. Nah, jadi nanti di sini juga sama. Ini sudah saya siapkan juga untuk pas sambungan di bagian kabel ini ya. Nah, jadi di kabel ini nanti kan kita buat sambungan juga. Nah, jadi kalau kita pakai yang 14 mili itu agak seret masuknya. Nah, jadi kita siapkan yang ukuran 16 mili. Ini masukkan guys. Nah, acuan dalamnya.
Nah ini tukang urut, tukang urut. Biasa ngurut cewek, sekarang ngurut kabel. Sampai habis. Ya, masa dari. Nah, jadi ini biasanya ngurut cewek, sekarang ngurut kabel dia. Nah, udah, oke, siap. Udah. Sini aja. Oke, sekarang tinggal ini dikupas sedikit. Untuk yang bagian merah ini dulu, sedikit, kira-kira segini. Ntar dulu. Nah, jadi dikupas kira-kira segini ya. Kira-kira 1 cm. Dikupas. Sudah dikupas seperti ini, kemudian dimasukkan selongsong kabel yang 5 mili sama 6 mili. Bentar ya, saya potong dulu. Nah, ini sudah saya siapkan ya untuk join skunnya yang ukuran 3 mili, kemudian untuk selongsong bakarnya ini kita gunakan yang ukuran 4 mili dan 5 mili ya. Jadi kita lapis nanti pertama untuk pembungkus ini yang 4 mili, kemudian ditambah dengan yang 5 mili ya. Jadi caranya seperti ini. Nah ini sudah saya kupas ya untuk bagian kulitnya. Jadi caranya kita masukkan dulu yang selongsong 5 milinya, kemudian yang 4 mili ini, kemudian baru skun ini ya, skun joinnya. Nah selanjutnya untuk kabelnya ini kita kita renggangkan seperti ini, kemudian digabungkan. Nah digabung seperti ini katanya. Nah digabung seperti ini, kemudian baru kita masukkan ini. Jadi usahakan untuk serabut kabelnya ini masuk semua ke dalam join skunnya ini ya. Oke. Nah, jadi masuk seperti ini ya untuk skunnya. Kemudian kita gunakan alat press. Nah seperti ini alat pressnya. Di press dulu di bagian tengah seperti ini. Nah ini sudah kita press, kemudian kita press lagi bagian yang bagian tengah agar lebih kuat lagi ya. Nah, jadi sudah terpress seperti ini sudah kuat nih. Jadi kalau mau lebih kuat lagi, di sini ada lagi ukuran yang lebih kecil ya. Jadi ada 3 tahap. Nah, ini kita bisa press lagi dengan yang paling kecil. Nah, jadi hasilnya seperti ini untuk hasil pressannya. Tinggal nanti dibungkus menggunakan selongsong ini ya. Kita bungkus menggunakan selongsong. Tinggal dirapikan tan kecil. Nah seperti ini, kemudian ditambah selasinya. Tuh ya, bagian ini bisa dirapikan dulu. Korek. Nah jadi hasilnya nanti seperti ini ya untuk hasilnya. Good job. Nah untuk hasilnya jadi seperti ini ya. Ini hasil bungkusannya. Jadi ini sudah kuat. Nah, kalau kita tarik juga ini sudah aman.
Kemudian tinggal nanti untuk PVC-nya ini kita tarik ke atas seperti ini sambungannya. Nah, sampai di sini ya kurang lebihnya. Kemudian ini tinggal diisolasi lagi dan ditutup dengan isolasi bakar ya. Baru nanti kita akan lewatkan jalurnya di area sini ya. Masukkan ke sini, nanti tinggal diikat dan disambung di soket SCGU-nya. Oke, kita lanjut lagi prosesnya. Ini kabelnya sudah kita pasang ya, sudah kita lewatkan sesuai dengan jalurnya. Nah, lewat ke sini, kemudian ke bawah ya, ke bawah masuk ke sini. Di sini saya ikat. Nah, nanti tinggal kita ikat aja yang bagian sini ya. Nah, diikat di sini, naik ke atas sini ya. Jadi sekarang kita tes dulu untuk nyalanya. Jadi kemarin ini motornya tidak bisa starter karena ada kabel yang terbakar ya. Jadi saya ambil dulu kuncinya, kita nyalakan dulu. Nah, sampai berkedip cepat sekali. Ini kita coba putar. Oke, ini sudah kontak sudah menyala. Sekarang coba di starter. Oke. Nah, jadi ini sudah selesai, tinggal merapikan kabel-kabel ya. Jadi untuk cara penyambungannya saya matikan dulu. Nah, oke teman-teman, jadi untuk cara penyambungan kabelnya seperti itu ya, yang agar kuat dan lebih awet dan tahan untuk apa ya, tidak panas lagi ya. Jadi jalurnya ini memang kita keluarkan dari bawaannya ya. Jadi aslinya itu masuk ke dalam sini. Sekarang kita buat di luar ya. Jalurnya terpisah sendiri di luar. Dan seandainya kalau terjadi panas pun nanti tidak merusak ke jalur kabel-kabel yang kecil ya di jalur utama ini. Oke, mungkin untuk video tentang penyambungan kabel ya, untuk di bagian ECU. Nah, ini sudah saya terangkan seperti itu ya untuk cara penyambungannya. Dan satu lagi ya, untuk kabel ini jangan sampai terbalik ya untuk kabelnya. Karena ini soketnya bukan aslinya, jadi kabelnya memang beda warnanya ya yang nyampe ke sini. Kalau di aslinya itu untuk warna ke atas ini sebelah kiri saya hijau, di tengah putih, dan di paling kanan ini warnanya merah ya. Nah, untuk asli bawaannya seperti itu ya untuk Aerox. Oke, saya akhiri dulu video kali ini. Nanti di part berikutnya saya mau bahas tentang ini ya, mengganti saklar New Aerox ini menggunakan saklar Vixen. Nanti tombol menunya itu bisa berubah jadi paspip ya. Nanti kita buat video terpisah ya untuk bagian saklarnya ini. Jadi saya akhiri dulu videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.